Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Baik, langsung saja kita serahkan kepada guru kita Ustadz Usman untuk menyampaikan ilmunya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran. Jazakallah khair Ustaz Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pagi hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian fikih zakat kita. Kemarin kita sampai pada pembahasan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Supriyadi, ya, tentang zakat. Beberapa jenis harta yang wajib dizakati, emas, perak, kemudian juga mata uang, ya. Kemudian pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan zakat terkait dengan pembahasan beberapa harta yang wajib dizakati, ya. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar Ustaz, ya. Aman, alhamdulillah sekarang. Bisa diulangi lagi Ustaz, silakan. Baik, jadi bagian yang kedua dari jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati adalah harta yang kita golongkan sebagai kekayaan hewani. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui, ya, hewan ini kan memiliki banyak sekali spesies. Bahkan mungkin mencapai ribuan, ya, jumlahnya. Dan faktanya manusia ini hanya memanfaatkan sebagian kecil saja. Dan yang paling bermanfaat yang dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu adalah yang dikenal dengan al-an'am. Nah, al-an'am itu apa? Al-an'am adalah unta, kemudian sapi dan kambing. Nah, mengingat bahwa spesies al-an'am merupakan spesies yang paling banyak manfaatnya, secara khusus sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nisab-nisabnya dan juga kadar yang wajib dikeluarkan sebagai zakatnya. Nah, kalau kita lihat, kita tidak menemukan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya tentang ayam. Meskipun ayam ini hari ini juga banyak, apalagi ayam ayam potong, ya, banyak. Tetapi pada zaman itu, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia ini adalah unta, sapi, dan kambing, ya. Sehingga yang mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tentang zakatnya unta, sapi, dan juga zakatnya kambing. Nah, sehingga nanti akan kita jumpai beberapa perbedaan terkait dengan beberapa jenis hewan yang lain. Beberapa jenis hewan yang lain, apakah wajib dizakati atau tidak, ya. Sementara kita berkesimpulan bahwa hewan yang wajib dizakati ini hanya tiga, yaitu adalah jenis unta, jenis sapi, dan jenis kambing atau domba, ya. Nah, kemudian untuk syarat-syaratnya, syarat-syarat terkait dengan zakat ternak, maka yang pertama adalah mencapai nisab. Ini adalah merupakan syarat umum, ya, yang ada pada setiap zakat, setiap harta yang wajib dizakati, ya, kecuali zakat fitrah. Yang pertama adalah mencapai nisab. Yang kedua adalah berjalan 1 tahun komariah, sebagaimana kemarin tentang zakat emas, zakat perak, ya, uang juga mencapai nisab dan berjalan 1 tahun. Kemudian yang ketiga digembalakan 1 tahun penuh atau sebagian besarnya. Artinya dia tidak diberi makan dengan biaya, dalam arti misalnya diberikan pakan dan ya, artinya sebagaimana yang sekarang orang beternak rata-rata tentu tidak digembalakan, tetapi diberikan pakan. Jadi kalau syarat ini, yakni syarat digembalakan ini tidak terpenuhi, maka juga tidak wajib zakat, gitu, ya. Kemudian yang keempat, jadi kalau tidak wajib zakat itu berarti, oh enak dong, berarti nggak wajib zakat sama sekali. Bukan begitu. Tetapi kan nanti dari hasil penjualan ternak tersebut,
orang akan mendapatkan uang. Nah, ketika uang itulah ketika mencapai nisabnya sesuai dengan penjelasan yang kemarin kita sampaikan, nah tentu ada ada zakat di situ, ada zakat uang di situ. Kemudian yang keempat adalah tidak dipekerjakan. Artinya untuk unta, sapi ini tidak dipekerjakan. Misalnya kalau sapi dulu dipakai untuk membajak sawah atau kemudian dipakai untuk transportasi ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini syaratnya adalah tidak dipekerjakan, yakni tidak dijadikan sebagai pembajak sawah atau kemudian misalnya untuk transportasi. Baik. Nah, kemudian zakat unta ya, para ulama sepakat juga berbagai riwayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat bahwa nisab zakat unta itu dimulai dari 5 ekor sampai 120 ekor. Adalah sebagai berikut. Jadi mulai dari 5 sampai 120 ini ya sebagaimana yang nanti akan kita sampaikan di sini ya. Nah, saya pikir ini kita percepat karena ini tidak artinya tidak berkaitan dengan apa ya dengan kehidupan kita secara langsung ya karena tidak ada yang punya unta ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Nah, sampai 100 apa namanya 20 ya. Nah, kemudian setelah 120 menurut para ulama mengikuti kaidah setiap 50 ekor adalah satu unta hikoh dan setiap satu ekor setiap 40 ekornya adalah satu bintu labun ya. Jelasnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat ini saya percepat saja ya. Ini jenis-jenis unta ada unta heko, ada unta labun ini artinya berdasarkan usia ya. Tapi karena saya pikir tidak perlu saya jelaskan secara lebih rinci ya karena tidak berkaitan langsung dengan kehidupan kita saat ini. Kemudian zakat sapi. Nah, mungkin kalau di Indonesia mungkin ada sapi ya, mungkin. Nah, terkait dengan zakat sapi ya, tidak ada keterangan yang tegas dari Rasul Muhammad SAW terkait dengan nisab zakatnya sapi. Nah, jadi memang belum ya kita jumpai secara khusus hadis-hadis Nabi SAW ini memberikan penjelasan terkait dengan nisab zakatnya sapi. Nah, sehingga menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama, yang terkenal di kalangan ulama, nisabnya sapi adalah 30 ekor sapi. Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, di mana dalam hadis itu dikatakan ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus aku ke Yaman wa amarani an akhudha min kulli 30 min al-baqar tabi'an aw tabi'atan. Dan Nabi memerintahkan aku agar mengambil dari setiap 30 ekor sapi tabi'an satu anak sapi atau tabi'atan atau satu anak sapi betina. Wa min kulli arba'ina dan setiap dari setiap 40 ekor sapi musinnatan, sapi musinnah. Sapi musinnah ini sapi yang usianya sudah 2 tahun menuju tahun yang ketiga. Sedangkan sapi ini usianya adalah 1 tahun masuk ke tahun kedua. Jadi seperti itu. Jadi hanya ada penjelasan begini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yakni Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan An-Nasai. Nah, jadi barangkali ya ketika kita melihat beberapa peternak di Indonesia, jika memang mereka telah mendapati sapinya ini mencapai 30 ke atas, maka berarti mulai ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tentu dengan syarat-syarat seperti yang tadi kita jelaskan ya. Ini syarat-syarat umum untuk zakat ternak ya. Mencapai nisab, berjalan 1 tahun, kemudian digambalakan 1 tahun atau sebagian besarnya dan tidak dipekerjakan ya. Jadi seperti itu. Baik, kemudian kita masuk zakat kambing. Nah, ini juga mungkin terjadi di Indonesia ya. Para ulama sepakat ketentuan zakat kambing ini sebagai berikut ya. Mulai 1 sampai 39 0 ya, artinya belum mencapai nisab sehingga tidak wajib zakat. Karena belum mencapai nisab. Kemudian mulai dari 40 sampai 120 itu hanya mengeluarkan 1 ekor kambing saja. Jadi murah sekali, 40 sampai 120 ekor ini mengeluarkan 1 ekor kambing, kemudian 121 hingga 200 2 ekor kambing, 201 hingga 399 3 ekor kambing, 400 hingga 499 4 ekor kambing, kemudian 500 sampai 599 5 ekor kambing. Demikian 1 ekor kambing pada setiap 1000 kambing, pada setiap 100 kambing. Jadi nanti kalau sudah 600 berarti 6 ekor kambing dan seterusnya begitu ya. Di interval antara
Interval antara misalnya ya, antara 40 sampai 120 itu tidak ada. Jadi 49, 50, 60 itu tetap satu ekor kambing. Sampai 119 itu masih satu ekor kambing. Sampai 120 itu masih satu ekor kambing. Jadi begitu. Nanti baru 121 sampai 200 ini dua ekor kambing. Jadi interval antara 122 sampai 199 itu tidak ada tambahan, tetap dua ekor kambing. Jadi seperti itu dan demikian seterusnya ya, ketika mencapai 500 sampai 599 ya berarti interval antara 500 hingga 599 itu tidak ada tambahan sama sekali. Ya tetap 5 ekor. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, kemudian untuk zakat kuda dan zakat spesies lainnya bagaimana ya? Jadi zakat kuda dan zakat spesies lainnya. Di sini tidak saya jelaskan, memang yang tadi saya singgung sekilas bahwa ada sebagian pendapat yang mengatakan kuda yang diternak yang memenuhi syarat-syarat yang tadi kita jelaskan juga ada zakatnya ya. Begitu pula dalam beberapa jenis hewan yang memang dikonsumsi dagingnya sebagaimana kambing, unta dan sapi ya. Maka juga ada kewajiban zakatnya. Nah, tentu saja karena tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agak sulit ya untuk menentukan berapa nisabnya ya. Misalnya kuda itu nisabnya berapa. Nah, kalau kita lihat kuda, sapi dan unta, barangkali ini adalah hewan-hewan yang memiliki harga yang hampir setara ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dari sisi ukuran fisiknya ini juga bisa dibilang ya hampir setara atau hampir seukuran. Nah, sehingga kita bisa mengkiaskan kuda dengan unta. Misalnya berarti 5 kuda mulai wajib zakat. Atau sebaliknya kita mengkiaskan kuda dengan sapi ya, berarti 30. Nah, apalagi kemudian sebagian ulama seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengatakan bahwa nisabnya sapi itu bukan 30, tapi 5. Karena kalau kuda, kalau unta itu bisa dipakai kurban oleh 7 orang, dan sapi ternyata juga bisa dipakai kurban oleh 7 orang, begitu, terkait dengan aturan udhiyah atau kurban, maka sudah selayaknya kalau kemudian sapi ini nisabnya sama seperti unta, ya, ini 5 ekor unta, udah mulai wajib mengeluarkan 1 ekor anak sapi, ya, ini anak sapi yang baru usia 1 tahun, ya, menjelang tahun kedua. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, apalagi kemudian spesies-spesies yang lain, mungkin kalau nanti ada orang ternak, misalnya kijang atau kemudian rusa, ya. Nah, tentu saja ini bisa kita kiaskan dengan kambing, misalnya kalau kemudian kita melakukan kias, tapi sekali lagi diperselisihkan oleh para ulama yang ada nas secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang faktanya cuma kuda, cuma sapi, unta dan kemudian kambing. Jadi seperti itu. Yang lain bagaimana? Ya hukum asalnya berarti tidak wajib zakat, tapi kalau kemudian mengikuti sebagian ulama yang mengatakan ada, ya kemudian kita tinggal mengkiaskan, tapi tentu ada banyak masalah ya ketika mengkiaskan ini tidak sederhana ya. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya pribadi ya tidak wajib zakat, tapi bukan berarti maknanya lantas orang itu tidak terbebani zakat sama sekali, enggak. Nah, artinya ketika dari hasil dia beternak kuda atau kemudian dia beternak hewan-hewan yang lain yang halal, nah, kemudian dia menghasilkan uang, nah, tentu saja di situ ada keuntungan yang kemudian menghasilkan uang, dan di situ ada kewajiban yang kita sebut dengan zakatun nuqud atau zakat uang. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga dari harta yang wajib dizakati, yaitu adalah zakat tijarah atau harta dagangan ya. Jadi dagangan merupakan usaha yang disyariatkan. Ini sesuatu yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, ditegaskan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba illa an takuna tijaratan an taradin minkum, misalnya ya ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa 9 dari 10 rezeki itu alias berarti 90 ya. 90% rezeki itu dari perdagangan, katanya begitu ya. Jadi tidak aneh bila Islam kemudian mewajibkan zakat tahunan bagi usaha ini, seperti zakatnya dinar dan dirham, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus menunaikan hak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita.
serta turut andil dalam memberikan kemaslahatan umum bagi agama dan negara. Nah, jadi ini filosofi zakat tijarah. Kemudian dalil wajibnya zakat tijarah, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah oleh kalian min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kalian yang baik, thayyibat. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan juga dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari perut bumi. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari mencantumkan ayat ini sebagai dalil zakat tijarah. Jadi makna dari min thayyibati ma kasabtum, dari bagus-bagusnya, baik-baiknya usaha kalian, itu adalah tijarah, perdagangan. Imam At-Tabari misalnya menafsirkan ayat ini dengan tijarah, dagangan atau dagang, dan sina'ah, yaitu industri. Jadi menurut Imam At-Tabari, ma thayyibati ma kasabtum itu adalah tijarah dan sina'ah. Jadi perdagangan dan industri. Ya. Diriwayatkan dari Mujahid. Mujahid ini salah seorang tabi'in, ahli tafsir. Dia menafsirkan min thayyibati ma kasabtum dengan tijarah. Begitu pula Imam Abu Bakar bin Al-Arabi, ya, ini madhab Maliki, beliau mengatakan, para ulama kami, ini para ulama madhab Maliki mengatakan maksudnya adalah tijarah. Jadi secara umum para ulama ini memang menggunakan ayat 267 ini sebagai dalil akan wajibnya atau akan adanya kewajiban zakat yang disebut dengan zakat tijarah, zakat perdagangan. Nah, baik. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Abu Dawud mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna, beliau dulu memerintahkan kami an nukhrijas shadaqata mimma nu'iddu lil bai', agar kami mengeluarkan zakat dari apa saja yang kami persiapkan untuk dijual belikan. Jadi apa saja barangnya yang memang itu untuk dijual belikan, maka itu adalah wajib dizakati. Nah, yang perlu kita sampaikan nanti adalah terkait dengan definisi zakat. Tapi setelah kita sampaikan beberapa dalil berikut ini, ya. Yang lain seperti hadis riwayat Ad-Daraqutni, dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam unta ada zakatnya, di dalam kambing juga ada zakatnya, dan di dalam pakaian juga ada zakatnya. Ini katanya Abu Dzar menceritakan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil ibli shadaqatuha, pada unta ada zakatnya, wa fil ghanami shadaqatuha, pada kambing juga ada zakatnya, wa fil bazzi shadaqatuhu, dan juga dalam pakaian ada zakatnya. Maksudnya yang dimaksud dengan pakaian ini, ya, yang dimaksud dengan pakaian ini adalah bahwa itu adalah pakaian yang diperdagangkan. Jadi ulama sepakat bahwa benda-benda semacam pakaian tidak ada zakat di dalamnya. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah barang dagangan. Jadi seperti itu. Kemudian ada ijma' sahabat. Ijma' sahabat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya dari Abdul Qari. Dia mengatakan, kuntu ala baitil mal, dulu saya menjadi petugas Baitul Mal. Zaman Umar bin Khattab, pada zamannya Umar bin Khattab, fakana idza kharajal 'ata jama'a amwalat tujar thumma hasabha. Ketika kemudian telah keluar saatnya untuk memberikan harta kepada masyarakat, maka Umar bin Khattab ini mengumpulkan harta-harta dari para pedagang, kemudian menghitungnya. Syahidaha wa ghaibaha, baik harta yang ada maupun harta yang belum ada, dalam artian mungkin piutang, begitu ya. Tsumma akhadha zakata, kemudian Umar mengambil zakat min syahidiha, min syahidil mal, ya, dari harta yang ada, mengambil zakat ala syahidi wal ghaibi, atas harta yang ada maupun harta yang tidak ada, ya. Artinya tidak ada itu yang masih dibawa atau mungkin dipinjam oleh orang, ya. Nah, baik. Jadi poin di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid, ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, menceritakan bahwa pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an,
beliau mengambil zakat dari para pedagang. Begitu. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ibnu Syaibah dan juga Imam Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur, juga diriwayatkan Ad-Daraqutni dari Amr bin Abi Hammas dari bapaknya, dia mengatakan marrabi Umar. Umar pernah melewati aku. Ya, kemudian Umar mengatakan faqala ya Hammas wa Hammas addi zakat malika. Wahai Hammas, tunaikan zakat hartamu. Fakultu. Kemudian Hammas mengatakan, mali malun illa ji'ab wa udun. Aku tidak punya harta kecuali ini cuma kulit-kulit yang aku jual, ya, kira-kira seperti itu. Kulit-kulit yang aku jual. Kemudian Umar mengatakan qawwimha qimatan summa addi zakataha, yaitu ya, nilaikan berapa nilainya kemudian zakati. Nah, begitu Sayyidina Umar mengatakan, dan ini adalah merupakan sebuah peristiwa atau kisah yang telah masyhur dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini. Maka ini kemudian menjadi ijma' sahabat, dan ijma' sahabat ini merupakan salah satu dari sumber hukum Islam, ya. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah apa yang kemudian disebut dengan tijarah. Ini penting. Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa kalau dia dapatkan warisan, misalnya rumah, kemudian dia jual, lalu dia dapat uang, lalu kemudian dia mengeluarkan zakatnya dari hasil jual itu. Dia mengira itu adalah zakat tijarah. Keliru, bukan. Itu namanya bukan tijarah, itu namanya jual. Ya, bukan tijarah. Bahwa tijarah itu meniscayakan adanya jual beli, ya. Akan tetapi tidak semua jual atau semua beli, lalu itu sebagai sebuah tijarah, bukan. Nah, terus apa maknanya tijarah itu? Nah, tijarah itu dikatakan sebagai kasbul mal bibadalin, huwa mal. Jadi tijarah itu adalah mengupayakan harta dengan menukarkan dengan harta yang lain. Jadi artinya ingin mendapatkan sebuah keuntungan dengan cara menukarkan, artinya membarterkan, ya, menjual itu dengan harta yang lain. Atau dalam istilah yang lebih mudah lagi dikatakan dagangan itu atau tijarah itu adalah taqlibul mal li ajli ribhi, yaitu adalah memutar modal, memutar harta modal untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan dengan cara bil bai' wasyira, dengan cara menjual dan membeli, menjual, membeli, menjual, membeli, seterusnya begitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam penjelasan yang lain dikatakan bahwa yang namanya jual beli itu adalah ma yu'addu lil bai' wasyira li ajli ribhi, semua barang yang dipersiapkan untuk dijual belikan. Nah, jadi ini seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi inilah yang disebut dengan tijarah. Sehingga kalau ada orang misalnya dia menjual rumah dari harta warisan, ya, maka itu bukan jual beli, ya. Kecuali kalau memang dia adalah orang yang jual beli rumah, ya, jual beli rumah. Jadi jual beli rumah termasuk ketika rumah hasil warisan itu kemudian dia niatkan untuk dijual belikan. Dalam artian nanti dibeli, dijual, kemudian nanti dia akan belikan lagi modalnya, membeli rumah lagi di mana, nanti dijual lagi, membeli lagi di mana, nanti dijual lagi, seterusnya begitu, ya. Berarti itu sudah termasuk jual beli. Tapi kalau sekedar dia ingin menjual rumah karena dapat warisan rumah dan tidak ditempati, ingin diwujudkan barang yang lain atau ingin digunakan untuk keperluan yang lain, itu namanya bukan tijarah, ya. Baik. Nah, kemudian syarat-syarat zakat tijarah. Artinya zakat tijarah ini dikatakan sebagai aktivitas yang kemudian ada zakatnya, ya. Ini tentu saja ada syarat-syaratnya, ya. Nah, syarat-syarat zakat tijarah adalah syarat-syarat zakat uang, dinar dan dirham. Jadi artinya mulai ada kewajiban zakat tijarah bila mana memenuhi syarat-syarat yang ada pada zakat uang, yakni zakat dinar dan dirham. Satu, telah lewat 1 tahun. Yang kedua, mencapai nisab. Nah, terkait dengan nisab, kemarin kita sampaikan bahwa kalau kita mengacu kepada emas, standarnya adalah emas, maka berarti 85 gram emas. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Berarti kalau sekarang mungkin di kisaran angka 80-an juta. Itu berarti mencapai nisab. Menurut standar emas. Tetapi kalau kita menggunakan standar perak, mungkin lebih rendah.
ya bukan mungkin ya, bisa lebih rendah. Jadi seperti itu. Karena kalau dengan perak kemarin kita sampaikan yaitu 595 ya, 595 gram perak ya dari 40 uqiyah atau 200 dirham ya. Kemarin kita sampaikan di sini ya, saya ulangi lagi sedikit. Nah, zakat uang maaf. Nah, di sini ya. Jadi satu, oh ini yang emas ya. Sebentar, yang perak. Nah, ini dia. Emas, mohon maaf. Mana ya? Aduh, ya Allah. Duh, kok saya lewati ya? Pada yang hilang. Sebentar. Zakat perak. Nisab nukud. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk perak ya, kemarin adalah 5 uqiyah ya. Nah, 5 uqiyah ini sama dengan 2,975 gram, berarti kalau kali 200 uqiyah, 200 dirham ya, ini sama dengan 595 gram. Nah, jadi kalau kita memakai standar emas, maka ada di angka 85 gram emas. Kalau kita pakai standar perak, maka ada di angka 595. Jadi seperti itu. Mari sudah Itu kita tadi yang ini tadi yang ukiyah ada yang bertanya, kan itu kalau 50 ukiyah berarti harusnya itu jadi 250 dirham mungkin. Satu ukiyah 50 dirham, Zat. Iya, berarti Satu ukiyah sama dengan 50 dirham. Berarti 5 ukiyah. 5 ukiyah 5 kali sama 50, dengan 250 mungkin ya. Berarti sama dengan kalau 5 ya, betul ya? Iya betul. Ya. 5 5 kali berarti 250. 250 ya. Ya Nah, betul. betul. Ya, mohon maaf. Nah, jadi begini ya. Ya, di sini adalah 5 uqiyah itu sama dengan ini ya, sama dengan 2,9 ini mungkin saya keliru hitung ya, yang ini ya. Nah, yang ini udah benar. 2,975 ya kali 200 yaitu 200 gram ya. Jadi yang menjadi hitungan adalah 200 dirham. 200 dirham ini. Jadi apa namanya? Jadi yang benar adalah mungkin saya salah ngitung di sini ya, uqiyahnya ini ya. Jadi yang jelas satu dirham satu dirham itu sama dengan satu dirham perak ya, sama dengan 297,9 sama dengan 2,975 gram ya, seperti itu. Nah, zakatnya perak itu adalah mi'ata dirham ya, 200 dirham atau kemudian 5 uqiyah. Nah, mungkin saya ngitung satu uqiyahnya yang keliru ya. Nah, 5 uqiyah. Nah, jadi atau mohon maaf ya, 4 uqiyah ya, bukan 5 uqiyah. Betul ya, 5 uqiyah, tapi mungkin saya salah ngitung uqiyahnya, nanti saya cek lagi ya. Yang benar satu uqiyahnya berapa? Nah, mohon maaf. Kalau jadi yang di jelas referensi lain 40 dirham Ustaz. 40 dirham satu uqiyahnya ya. Ya, satu uqiyah 40 dirham. Nah, kalau 40 ya, dirham 200 dirham jadi. betul ya. Nah, ini berarti saya salah yang di sini ya, mohon maaf. Nah, begini Ustaz ya, berarti ya. Betul Ustaz, di referensi lain 40 dirham. Baik, Untuk syukran. 40 dirham. Ya, syukran, jazakallah khair. Nah, salah ngitung berarti saya ya. Nah, dari sini. Baik, berarti ini sudah benar ya. Jadi 200 dirham. Nah, jadi kembali ke masalah zakat tijarah tadi. Kalau kemudian kita berangkat dari standar emas, berarti adalah 85 gram. Sementara kalau kita berangkat dari standar perak, berarti adalah 595 gram ya perak. Dan ini sekarang harganya adalah
sangat beda jauh ya. Nah, sehingga kalau kita mengikuti ulama yang memakai standar emas, berarti nisab zakat perdagangan kita atau nisab dagang kita adalah 85 gram emas. Jadi standar atau setara dengan 85 gram emas. Berarti mungkin modal usaha kita atau capaian harta kekayaan perdagangan kita mencapai sekitar ya 80-an juta. Jadi seperti itu ya, pokoknya standar emas gitu ya. Mungkin harganya beda-beda setiap tahun atau setiap bulannya. Tapi kalau kita pakai zakat, pakai standar perak ya, maka bisa sangat rendah sekali ya. Nah, seperti itu. Maka kalau demi hati-hati ya kita memakai standar yang perak saja. Jadi seperti itu. Berarti dagangan kita kelihatannya sudah mencapai nisab menurut hitungan perak, ya berarti kita zakati saja ya. Nah, kemudian bebas dari hutang. Artinya hutang yang mengurangi harta dari nisab. Ya, jadi kalau kemudian ada hutang, yang mana hutang ini ketika dibayarkan ternyata harta dari harta dagangan itu kurang dari satu nisab, setelah dikurangi hutang maka jadi nggak wajib zakat karena berarti kurang dari satu nisab. Kemudian dan lebih dari kebutuhan pokok, artinya sudah tercukupi kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Ya, kita sudah makan minum normal ya, kebutuhan tempat tinggal normal ya, meskipun dengan kontrak ya, tidak harus punya rumah sendiri, tidak, itu tidak meniscayakan harus punya rumah dalam arti punya kita sendiri, tetapi ngontrak itu juga adalah sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok ya. Jadi saat emas dan perak berlaku sebagai mata uang, nisab dengan menyesuaikan modalnya. Jadi modalnya dulu pakai emas atau perak gitu ya. Itu kalau dulu waktu emas dan perak itu sama-sama berlaku. Nah, apakah dari emas atau dari perak? Adapun saat ini maka mengikuti salah satunya ya. Jadi ini diperselisihkan oleh ulama sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Baik. Kemudian pertanyaannya kapan menghitung nisab atau penghitungan nisab ya. Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Abu Ubaid serta Abu Tsaur dan juga Imam Al-Munziri, mereka mengatakan penghitungan nisab itu adalah selama 1 tahun utuh. Jadi maksudnya misalnya dari mulai Januari 2022 sampai Januari 2023, uang ini tidak pernah kurang dari satu nisab. Atau harta dagangan kita ini ya tidak pernah kurang dari satu nisab. Jadi kekayaan kita dari dagangan ya termasuk modalnya, kemudian barang-barang yang masih wujudnya stok, kemudian keuntungannya, termasuk piutang yang dibawa oleh orang, ini tidak pernah kurang dari satu nisab. Jadi begitu, selama 1 tahun penuh. Ini katanya Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Al-Munziri. Jadi kalau pernah kurang dari satu nisab selama 12 bulan ini, maka tidak wajib zakat. Begitu konsekuensinya. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan para ashabnya, yakni para ashabnya ini ya seperti Imam Abu Yusuf, kemudian Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain, cara menghitung nisab itu adalah di awal dan di akhir tahun. Jadi kalau di awal misalnya Januari 2022 ya, itu mencapai nisab. Kemudian ternyata di misalnya tahun bulan ketiga atau bulan keempat ternyata kurang dari satu nisab, tapi di akhir di Desember 2022 ya, itu ternyata mencapai nisab lagi, maka tetap wajib zakat meskipun pernah berkurang dan setelah itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulatil Khilafah, saya melihatnya kalau saya tidak salah paham ya, pendapat dengan pendapatnya Hanafiyah. Jadi ngitungnya adalah awal dan akhir gitu ya. Sementara itu Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki sudut pandang bahwa yang dihitung adalah di akhir tahun saja. Nah, jadi yang dihitung adalah di akhir tahun saja. Jadi misalnya ya awalnya misalnya begini ya. Misalnya katakanlah sekarang kita berdagang. Kemudian tahun 2020 misalnya sebelum ya, misalnya 2022 kita sudah berdagang. Kemudian di tahun 2023 Januari 2023 kita mencapai nisab hartanya. Apakah sudah wajib zakat? Tentu belum ya, karena belum berakhir belum berjalan 1 tahun. Nah, nanti ketika tahun 2024 ya, kita wajib zakat. Sepanjang di tahun 2024 kekayaan harta dagangan kita itu mencapai satu nisab.
tidak lagi melihat di awal berapa ya, kemudian di tengah pernah berapa, itu tidak penting. Yang menjadi ukuran adalah di akhir. Jadi misalnya kita udah berdagang lama ya, katakanlah pernah 1 tahun kita hartanya berkurang dari 1 nisab. Kemudian tahun berikutnya kita naik sampai akhir tahun ternyata kita mencapai 1 nisab. Ini berarti yang menjadi ukuran adalah akhir tahun. Jadi misalnya 2021 kita berdagang modal 100 juta, berarti 1 nisab ya. Nah, kemudian di akhir 2021 itu ternyata kita bisa dibilang bangkrut ya, uang hampir habis. Katakan seperti itu. Tapi kita kemudian kulaan lagi atau kemudian kita bangkit lagi dengan harta modal seadanya itu. Kemudian ternyata di akhir tahun 2022 misalnya seperti itu, kita ini kembali lagi di atas 1 nisab. Nah, maka kita tetap wajib zakat karena kita sudah berdagang 1 tahun lebih dan di akhir tahun 2022 kita mencapai nisab. Jadi tidak menjadi masalah kalau di awal 2022 itu kita hartanya nggak ada nisab, ya nggak mencapai 1 nisab seperti itu. Ini cara menghitungnya. Nah, mana yang kita pilih? Saya melihat memang tidak ada yang nas gitu ya, tidak ada dalil atau nas yang memberikan penjelasan secara spesifik di awal ataupun di akhir atau di tengah-tengah. Ini kan para ulama mencoba untuk melihat ya yang namanya 1 tahun itu bagaimana kan begitu ya. Nah, yang namanya 1 tahun itu kalau menurut Imam Ahmad, As-Sauri, Ishaq, Abu Ubaid, ya, termasuk Abu Thawr ya dan Al-Mundhiri, yang namanya 1 tahun itu ya berarti harus penuh. Maka nisab itu harus penuh, begitu kan? Sementara seperti Syekh Abdul Qadim Zalum, Abu Hanifah dan ashabnya, ini melihatnya dengan melihat yang paling pokok yaitu akhir dan awal tahun, awal dan akhir tahun. Jadi seperti itu, awal dan akhir tahun. Jadi maksudnya awal ini adalah awal mula dia memulai dagang. Jadi seperti itu, awal mula dia mulai dagang. Itu yang disebut dengan awal tahun. Bulannya apa terserah, tapi awal mula dia memulai dagang. Seperti itu. Sementara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik melihatnya tidak di situ. Melihatnya awal ini apakah 1 nisab atau tidak, sepanjang kemudian perdagangan ini sudah berjalan 1 tahun dan di akhir tahun itu kemudian telah mencapai 1 nisab, ya, maka yang menjadi ukuran adalah di akhir tahun. Jadi seperti itu. Jadi di awal tahun ia tidak mencapai nisab, kemudian misalnya tadi ya saya contohkan 2021 ya, itu misalnya dengan modal 100 juta, berarti mencapai nisab. Tapi kemudian pertengahan 2021 ambruk, katakan begitu, sampai akhirnya awal 2022 mulai bangkit sedikit-sedikit, ya itu pun belum mencapai nisab, dan ternyata di akhir 2022 itu mencapai nisab. Nah, berarti kan kalau kita hitung-hitung capaian nisab itu tidak sampai 1 tahun sebenarnya. Nah, maka yang menjadi ukuran adalah akhir tahun saja menurut madhab Syafi'i, begitu. Tetapi kalau kasusnya kita mulai dari kurang dari 1 nisab, ya misalnya tahun 2022 itu kita mulai dagang ya Januari, dan modalnya cuma sedikit alias nggak sampai 1 nisab. Kemudian di akhir tahun 2022 kita mencapai nisab. Apakah sudah wajib zakat? Tentu belum, karena kita mulainya dagang ini tidak dari start 1 nisab. Tapi kalau kita mulai yang dagang ini 1 nisab, kemudian sempat menurun, hilang dari 1 nisab, kemudian kita terus, akhirnya di akhir tahun yang kedua, katakan seperti itu, 1 nisab, maka tetap kita wajib zakat. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya, wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian bagaimana cara menzakati tijarah, ya, menzakati harta dagangan ini? Nah, maka perlu kita rinci ya. Yang pertama, ada kalanya semua kekayaan itu berupa barang dagangan yang belum terjual. Jadi barang dagangan yang belum terjual. Kemudian ada kalanya kekayaannya berupa uang, baik ada di tangannya maupun di bank misalnya ya. Nah, kemudian ada kalanya juga kekayaan itu berada di tangan atau di hutang orang lain. Ada yang dapat diharapkan dan ada pula yang tidak dapat diharapkan. Jadi karena sudah dihutang oleh orang, kadang-kadang sulit kembali. Kemudian selain itu seorang pedagang tidak jarang juga memiliki hutang terhadap orang lain. Ya, lalu bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Jadi seperti itu. Jadi ini semua
harta yang berkaitan dengan tijarah ya. Nah, sedangkan harta yang tidak berkaitan dengan tijarah artinya yang tidak diputar ya, seperti fasilitas di rumah ya, mungkin motor, mungkin kendaraan, mungkin mobil ya, meskipun mobil itu dipakai transportasi dagang, itu tidak dihitung ya. Yang dihitung adalah apa yang akan diperdagangkan itu ya. Nah, bisa saja apa yang akan diperdagangkan itu wujudnya masih berupa barang, belum terjual. Bisa saja wujudnya uang yang nanti bisa kita belanjakan lagi. Artinya kita sudah mendapatkan keuntungan ya. Apakah itu termasuk yang sisa modal ya, yang sudah kita niatkan untuk kita dagangkan. Kemudian termasuk adalah piutang-piutang yang dibawa oleh orang dan itu adalah piutang perdagangan, maksudnya begitu ya, piutang perdagangan, bukan piutang non perdagangan. Jadi piutang perdagangan. Jadi seperti itu, misalnya orang beli utang ya, utang orang beli secara kredit belum lunas. Nah, begitu juga tidak jarang yang namanya pedagang ini dia punya hutang ke orang lain. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Nah, di sini para tabiin memberikan penjelasan. Jadi saya bacakan dulu, nanti kita simpulkan ya. Maimun bin Mahran dia mengatakan begini, idza halat alaika zakat. Kalau sudah waktunya zakat, artinya 1 tahun berarti, fanzur maka na indaka, maka lihatlah harta yang ada pada kamu minatin berupa mata uang. Jadi mananya mata uang yang dihasilkan dari dagangan, bukan dari warisan, bukan dikasih orang, bukan gaji yang lain ya. Misalnya dia selain berdagang juga dia punya profesi gaji, misalnya PNS, misalnya seperti itu ya, atau yang lain karyawan. Nah, tapi ini uang yang dihasilkan dari dagang tadi, au ardin atau berupa barang ya, barang komoditas bukan uang. Faqawimhu qimatan. Kalau kemudian itu berupa barang maka nilaikan dengan mata uang. Kemudian wa makana min dainin bimal'atin. Kemudian lihat juga apakah ada piutang yang dibawa atau dihutang oleh orang yang mampu untuk membayar. Jadi kalau tidak mampu membayar ya ditinggal, tidak usah dihitung. Tapi yang mampu untuk membayar. Fahsibuhu itu hitung semua. Jadi mananya total. Jadi di total. Harta, uang yang ada, kemudian barang atau stok barang yang belum terjual, kemudian ditambah piutang yang mungkin bisa kembali ya, meskipun agak lama tapi bisa kembali gitu. Nah, setelah itu kemudian sematrah minhum makana alaika minad dain. Kalau kemudian kita punya hutang, kata beliau ya, kurangi hutang. Nah, setelah dikurangi hutang ya, hasilnya itulah yang wajib kita zakati. Kalau mencapai nisab berarti wajib zakati, kalau enggak ya enggak. Summa zakki ma baqiya. Kemudian zakati sisanya. Begitu katanya Maimun bin Mahran. Kemudian perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan idza hadara syahru alladzi waqata ar-rajul an yu'addiya fihi zakatahu. Ketika bulan di mana seorang mau menunaikan zakatnya, yaitu bulan ke-12. Kan begitu. Maka apa yang harus dilihat? Ya, dia mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan, addi an kulli malin lahu wa kulli mabta'ahu minat tijarah wa kulli dainin illa makana minhu limaran la yarju. Kata Hasan Al-Basri, ya zakat itu harus dihitung dari semua harta yang dia miliki, yakni berupa uang yang dihasilkan dari dagangan tadi maksudnya. Kemudian semua barang-barang yang nanti juga akan dijual, yakni stok barang. Kemudian yang ketiga, piutang dari orang yang akan diharapkan atau bisa diharapkan akan kembali. Ini sama dengan perkataan Maimun bin Mahran, kurang lebih seperti itu. Kemudian Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan begini, yuqawwimur rajul mata'ahu idza kana litijarah. Seorang itu harus menghitung semua stok-stok barang yang dia perdagangkan, lalu kemudian dinilaikan berapa, kalau bahasa kita sekarang berapa rupiahnya. Idza halat alaihi zakah, ketika sudah saatnya untuk membayar zakat, fa yuzakki ma'amali, kemudian stok-stok barang itu dinilaikan lalu dihitung bareng dengan uang hasil perdagangannya itu. Nah, ini katanya Ibrahim An-Nakhai. Jadi mirip ya. Jadi kesimpulannya berarti berdasarkan penjelasan para tabi'in di atas ya, di akhir tahun seorang pedagang itu harus satu ya, menggabungkan seluruh harta dagangannya
modal yang ya modalnya, kemudian keuntungannya, simpanan yang dia dapatkan dari ya simpanan yang dia dapatkan dari dagang ya, bukan simpanan dari yang lain ya, tapi simpanan yang dia dapatkan dari dagang. Kemudian piutang yang dapat diharapkan pembayarannya, itu semua ditotal. Semua barang dagangan itu ditakwim ya, semua barang yang kedua berarti tadi adalah modal, keuntungan, simpanan, piutang yang dapat dibayarkan, yang dapat diharapkan pembayarannya. Itu ditotal. Masih ditambah lagi semua barang dagangan ditakwim, semua barang dagangan yang belum terjual ya, stoknya itu ditakwim, artinya diperkirakan nilainya tentu dengan harga kulaan ya, dengan harga kulakan atau harga beli ya, bukan harga jual. Nah, ditakwim dengan harga beli dan digabung dengan uang yang ada ya. Jadi digabung dengan yang tadi ya, modal, keuntungan, simpanan, termasuk piutang. Ya. Digabung dengan itu, baik yang digunakan untuk dagang secara langsung atau tidak. Jadi uang-uang tadi digunakan secara dagang langsung atau tidak. Yang jelas itu adalah hasil dari dagangan, ya, uang tersebut. Termasuk juga semua barang yang dihutangkan. Jadi misalnya barang itu ya sama saja dengan piutang. Mungkin bukan piutang uang, tapi piutang barang juga sama. Termasuk juga semua barang atau uang yang dihutangkan yang dapat diharapkan kembalinya. Semuanya itu ditotal dan dikeluarkan 2,5%-nya. Seperti itu. Jadi berarti seperti mobil yang dipakai operasional, ya nggak dihitung ya. Gedungnya ya, atau tokonya ya, itu nggak dihitung. Kemudian juga berbagai alat ya yang ada di toko itu yang mana tidak dijual, ya itu tentu tidak dihitung ya. Jadi seperti itu. Yang dihitung adalah yang siap dijual belikan, kalau itu berupa barang, dan juga uang hasil dari jual beli, baik yang ada di tangannya maupun yang dihutangkan, yang bisa diharapkan. Termasuk juga barang-barang yang barang yang dihutang oleh orang, namanya hutangnya hutang barang, ini juga wajib dihitung juga. Jadi itu kan sudah menjadi uang ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Ini tata caranya menghitung zakat perdagangan. Nah, baik, kemudian saya lanjutkan. Ini zakat yang keempat adalah zakat pertanian. Al-Quran mengatakan, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi ini sumber penghidupan. Amat sedikit kamu yang bersyukur. Nah, jadi dari sini Allah Subhanahu wa taala menghitung-hitung nikmatnya, yaitu adalah hasil dari perut bumi, yang mana oleh Allah dikatakan waja'alna lakum fiha ma'ayish. Lalu Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. Berarti mana disuruh bersyukur. Nah, salah satu wujud syukur itu adalah menzakatinya itu. Nah, kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan. Nah, di antara yang memberikan penjelasan berkaitan dengan zakat tanaman dan buah-buahan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 267 tadi yang sempat kita baca ya. Itu Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nah, ini wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, ya, berarti hasil tanaman. Kemudian di Al-An'am 141 Allah mengatakan ya wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Nah, di sini Quran mengatakan kulu min thamarihi, makanlah dari buah-buahan yang dihasilkan tadi, ada kurma, ada anggur ya. Kemudian idza asmara, ketika berbuah, wa atu haqqahu, dan tunaikanlah haknya yauma hasadi, pada hari panen. Nah, dari ayat ini banyak sekali para ulama salaf mengatakan yang dimaksud dengan hak di sini adalah zakat yang diwajibkan, yaitu adalah 10% atau 5%. Ya. Imam Abu Ja'far At-Tabari, atau yang kita sebut dengan Imam At-Tabari ya, yang punya kitab tafsir At-Tabari, meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, tentang tafsirnya ayat ini tadi, maksudnya adalah
zakat yang diwajibkan. Jadi wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan haknya saat panen, itu adalah zakat yang diwajibkan. Hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari berbagai jalur atau berbagai riwayat bahwa yang dimaksud adalah 10% atau 5%, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW berikut ini. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat jamaah ya, kecuali Muslim. Jamaah itu berarti Bukhari, kemudian Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, ya. Semuanya meriwayatkan itu kecuali Imam Muslim. Di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Umar, "Fima saqatis sama wal uyun, au kana athariyan al ushur." Wa fima suqiya bin nadhi nisful ushur. Pada setiap tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau menyerap dari dalam bumi, ya wajib dikeluarkan zakatnya 10%. Dan pada tanaman yang diairi dengan tenaga biaya, wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Ini kalau kita baca ya. Kalau kita baca berarti sifatnya umum. Fima saqatis sama. Pada apa saja yang disirami. Berarti maknanya semua tanaman. Nah, tapi nanti akan ada penjelasan ya dari beberapa mazhab yang berbeda terkait dengan apa saja yang wajib dizakati. Meskipun hadisnya umum, apa saja yang disirami oleh air hujan, apa saja. Nah, berarti maknanya tanaman apa saja. Kemudian dari Jabir, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim serta An-Nasa'i dan Abu Dawud. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wa fima saqatil anhar wal ghaib al ushur. Apa yang disirami oleh sungai dan mendung 10% zakatnya. Wa fima suqiya bisaqiya nisful ushur. Apa yang disirami dengan saqiya, saqiya itu alat siram yang waktu zaman dulu ya manual tentunya, bukan mesin. Yang jelas itu berarti membutuhkan tenaga, maka zakatnya cuma 5%. Ya. Dan hadis-hadis yang lain kemudian memberikan penjelasan tentang masalah nisabnya berapa dan lain-lain. Nah, intinya bahwa hasil pertanian itu merupakan salah satu kekayaan yang wajib dizakati. Jadi seperti itu. Nah, hanya saja hasil pertanian yang mana yang wajib dizakati, ternyata para ulama itu berbeda pendapat. Ibnu Umar dan sekelompok ulama salaf mengatakan 4 bahan makanan pokok saja yang wajib dizakati, yaitu khintoh, syair, ya khintoh ini gandum gitu ya. Syair biasa diterjemahkan itu semacam juwawut gitu ya. Kemudian anggur dan kurma. Jadi selain ini tidak wajib dizakati. Nah, ini juga pendapatnya Ibnu Hazm. Pendapatnya Daud Al-Dhuhiri. Dan ternyata Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab beliau Al-Amwal fi Daulatil Khilafah itu berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Umar ini dan juga sekelompok ulama salaf. Nah, ini biasa dikatakan pendapatnya Zohiriyah, pendapatnya para ulama Zohiriyah yang dikatakan tekstualis. Gitu ya. Kenapa? Alasannya apa ya? Karena alasannya Nabi menyebut-nyebut cuma itu saja. Ya. Nah, sementara barang-barang yang disebut oleh Nabi atau tanaman-tanaman yang disebut Nabi ini semua adalah isim jamid kalau dalam istilah usul fikih ya. Isim jamid yakni kata benda yang tidak memberikan mafhum. Ya, kalau misalnya saya mengatakan saya punya motor, bukan berarti saya tidak punya mobil kan? Nah, seperti itu. Atau sebaliknya saya punya mobil, bukan berarti saya tidak punya motor. Karena kata motor atau mobil itu isim jamid atau kata benda yang tidak memberikan konotasi. Jadi seperti itu. Beda kalau mobil saya bagus, berarti mobil saya tidak jelek. Nah, itu konotasinya begitu ya. Nah, baik. Nah, sehingga kemudian para ulama itu kayak bahasanya ya membatasi kewajiban zakat dari hasil pertanian pada apa yang disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan yang wajib dizakati ya untuk buah-buahan itu adalah anggur dan kurma. Kemudian untuk yang hasil tanaman itu adalah semua bahan makanan pokok dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup relatif lama atau cukup lama. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu bisa berkembang. Jadi kalau tidak khinto, tidak syair, ya di sini ada beras, ya beras ketan ataupun beras
sebagaimana yang kita makan sehari-hari, ya, beras merah ataupun eh, beras putih, ya sama saja. Itu bahan makanan pokok alias bisa kita makan, ya, memiliki kandungan karbohidrat yang cukup dan kemudian bisa dikeringkan, ya, artinya bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ini bertahan, berkembang, ya, karena menggunakan alasan bahan makanan pokok dan dapat disimpan. Loh, kok bisa kesimpulan seperti ini? Kata mereka, ketika Nabi menyebut khinto, menyebut syair, itu punya ilat. Ilatnya apa? Ilatnya adalah apa? Makanan. Yang kedua, ilatnya adalah muddakhar. Muddakhar itu artinya bisa disimpan. Jadi begitu, ya. Jadi mereka menggali, disebut dengan ilat mustambatoh, kata mereka. Ilat mustambatoh, ilat yang digali dari sebuah dalil, ya, tidak nampak, ya. Ilat itu tidak kelihatan, tetapi dianggap sebagai ilat yang mustambatoh. Itu apa? Tu'miyah, yaitu keberadaan kintoh, syair ini sebagai makanan. Yang kedua, makanan pokok. Yang kedua adalah muddakhar. Artinya yasluhu lil iddikhar, layak untuk disimpan karena tidak busuk, ya, dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i. Sementara itu Imam Ahmad mengatakan, ya, untuk buah-buahan kurma, anggur, ya. Kemudian yang untuk tanaman, beliau mengatakan setiap yang dapat dikeringkan, dapat disimpan, dan dapat ditakar. Jadi ini ukurannya lebih luas lagi ini, ya. Tidak memasukkan kategori sebagai bahan makanan pokok, tidak. Yang penting bisa dikeringkan, berarti kan mananya dapat disimpan dan dapat ditakar. Jadi bisa ditakar, artinya ditakar itu bukan ditimbang, ya. Kalau kita misalnya jual jual batu bisa ditimbang, tapi kan bukan ditakar. Ya, zaman dulu ada ditimbang, ada ditakar. Meskipun kalau sekarang rata-rata ditimbang, ya. Tapi ditakar ini kita melihat barang-barang yang ditakar ini, ya, seperti biji-bijian. Jadi berarti seperti kedelai, kemudian kacang merah, ya, dan lain-lain. Ini semuanya wajib zakat menurut Imam Ahmad. Kenapa? Karena dapat disimpan dan juga dapat ditakar, ya, seperti itu. Nah, yang lebih luas lagi ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan setiap hasil bumi itu wajib zakat, ya, sampai hasil teh itu, ya, itu wajib zakat, kira-kira begitu. Panen semangka, panen apa saja itu wajib zakat karena itu hasil bumi. Ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, bagaimana kita mengambil sikap? Ya, tentu saja per individu beda sikapnya, ya. Nah, jadi seperti itu, per individu beda sikapnya. Jadi seperti itu. Nah, dari mana Imam Abu Hanifah berkesimpulan seperti itu? Dari ayat yang tadi bersifat umum, ya. Tadi Allah mengatakan wa'atu haqqahu yaum hasadi, tunaikan haknya pada saat panen. Itu kan umum sekali, ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi, itu kan sangat umum sekali. Yang mencakup semua hasil bumi. Begitu pula hadis Nabi SAW yang mengatakan fima saqatis sama al-usyur tadi. Semua yang disirami oleh air hujan, berarti semua tanaman wajib zakat. Nah, begitu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi masing-masing likulin wijhah. Masing-masing punya sudut pandang yang mana masing-masing muslim, ya, ya tentu diminta untuk mengikuti mana yang menurut dia paling dekat. Jadi seperti itu. Soal tarjih ini soalnya para ahli, ya, orang-orang yang ahli untuk melakukan tarjih. Misalnya kalau kita bermadzhab Syafi'i, ya berarti kita mengikuti madzhab Syafi'i. Nah, kalau kita lihat madzhab Syafi'i ini nampaknya tengah-tengah, gitu, ya, dibanding yang pendapat pertama ataupun ketiga bahkan keempat. Jadi tengah-tengah. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau mau selamat, artinya paling hati-hati, ya pendapatnya Abu Hanifah. Semua hasil panen kita zakati. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian mau tekstual, begitu, ya, kira-kira karena kita ketat dalam menerapkan pemahaman, tidak bisa melakukan kias misalnya, begitu, ya, karena faktanya tidak ada ilatnya. Itu kan ilat menurut sebagian ulama, sementara tidak. Jadi ilat kan harus berdasarkan nas, ya, berdasarkan dalil. Ini kan logika kita mengatakan bahwa itu ilatnya adalah makanan, ilatnya adalah bisa disimpan, ya. Itu kata siapa? Kan tidak ada penjelasan dari Nabi SAW dan tidak nampak itu, ya. Nah, sehingga disebut dengan ilat akliyah misalnya. Ya berarti kita mengikuti Ibnu Umar. Nah, jadi masing-masing punya sudut pandang, ya.
intinya apa namanya? Kalau kita mengikuti ini mazhab Syafi'i, kita ada di tengah-tengah. Kalau kita mengikuti Ibnu Umar dan sekelompok ulama salaf ya, kita ini apa namanya? Mengikuti apa ya? Bisa dikatakan kita ketat ya dalam menerapkan disiplin istimbatnya barangkali seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian kita mengikuti Imam Abu Hanifah, ini juga secara argumentasi juga kuat juga ya, seperti itu. Wallahu taala alam ya. Jadi mana yang kemudian kita yakin ya, seperti itu. Nah, kalau kita hati-hati ya Imam Abu Hanifah, karena dengan kita menunaikan zakat itu tidak salah. Dalam artian tetap kalau misalnya itu tidak wajib zakati ya jatuhnya sedekah. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi andai kata itu wajib zakati, kita sudah menunaikan. Hanya saja sekali lagi nanti tata caranya bisa beda karena kalau Imam Abu Hanifah tidak menghitung nisab. Jadi berapapun wajib dizakati. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah. Jadi tidak harus ada nisabnya. Sementara menurut mazhab Syafi'i nanti ada nisabnya. Imam Ahmad juga ada nisabnya. Jadi masing-masing ini punya sudut pandang ya. Ala kulli hal kalau secara pribadi ya, secara pribadi dari sisi istimbat gitu ya, itu nampaknya memang pendapat dari Ibnu Umar dan sekelompok ulama salaf ini menurut saya kuat dari sisi istimbat ya. Tapi dari sisi penerapan menurut saya apa yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad ini lebih akomodatif ya terhadap fakta ya di Indonesia. Misalnya beras nggak wajib zakat, nah seperti itu ya. Sementara Abu Hanifah ini yang saya pikir paling luas cakupannya pendapat beliau. Wallahu taala alam. Kemudian dari hasil pertanian berapa yang wajib dikeluarkan zakatnya ya? Nah di sini Nabi SAW mengatakan laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Ini tentu kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak menerapkan nisab ini ya, tidak menerapkan nisab ini. Nah, 5 wasak. Oh, tadi saya keliru 5 uqiyah ya, harusnya 4 uqiyah ya. Nah, ini 5 wasak. Nah, di sini saya berarti kabur dengan 5 wasak ini ya. Nah, 5 wasak ya. Nabi mengatakan tidak ada zakat pada hasil bumi yang kurang dari 5 wasak. Nah, berapa 5 wasak itu? 1 wasak sama dengan 60 sok, 1 sok sama dengan 4 mut, 1 mut sama dengan 544 gram. Jadi berarti 1 wasak itu sama dengan 544 kali 4 ya, kali 60 ya. Jadinya adalah sama dengan 130 lebih 130 kilogram ya, lebih 56 gram. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau 5 wasak jadinya ya di angka 652 kilogram ya, 652,800 kilogram. Jadi 6 kuintal 52,800 ya gram. Jadi kilogram. Jadi seperti itu. Jadi ini apa namanya tentang pertanian. Nah, mungkin kalau di Indonesia sebagian kaum muslimin tentu ada yang terlibat di dalam masalah pertanian ini ya. Nah, kalau Abu Hanifah ya sedikit ataupun banyak ini wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, apa yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah ya? Hadis tadi yang juga sahih ya. Pada setiap yang disirami dengan air hujan ada zakat 50%. Jadi ya tidak menggunakan nisab. Jadi begitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang istidlal, maka pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama selain Abu Hanifah dan An-Nakhai ini lebih cocok atau lebih pas ya. Kenapa? Karena mengamalkan 2 hadis. Ketika mengamalkan laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah, ini juga mengamalkan fima saqatis sama al-usyur. Tapi kalau mengamalkan hadis ini saja seperti Abu Hanifah dan An-Nakhai, berarti otomatis meninggalkan hadis ini ya. Jadi seperti itu. Jadi secara argumentasi menurut pendapat saya pribadi ya, jumhur lebih kuat. Nah, kemudian alasan lainnya dari Imam Abu Hanifah atau Imam An-Nakhai, alasan lainnya adalah karena tidak ada haul maka tidak ada nisab. Jadi karena nggak ada haul maka tidak ada nisab. Baik, barangkali itu Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, karena sudah cukup siang ya, sudah 11 lebih 10 menit. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz Supriyadi. Mohon maaf atas kekurangannya. Barangkali itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita, Ustadz Usman Zaid Asdani yang sudah menyampaikan ilmunya. Kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat Zoom. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman nih Ustadz, terkait zakat tijarah ini, apakah berlaku juga untuk lembaga atau untuk perdagangan individu, Ustadz? Ya, jadi perdagangan individu wajib zakat. Perdagangan lembaga, jadi apa yang dimaksud dengan lembaga ini, Ustaz? Misalkan maksudnya itu syirkah gitu, jadi Oh iya, ya. perusahaan. Jadi yang namanya syirka itu sebenarnya adalah individu-individu yang bergabung ya, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa dalam bahasa fikih itu ya, terkait dengan persoalan perbuatan atau perdagangan atau akad itu tetap dilakukan oleh manusia atau individu. Jadi tidak ada yang disebut dengan syakhsiyah ma'nawiyah atau badan hukum. Dalam fikih Islam terkait itu ya, tidak ada yang namanya badan hukum. Yang kemudian orangnya tidak jelas siapa, nah itu tidak bisa. Nah, terkait dengan masalah ini, kalau kemudian misalnya ada sebuah perusahaan atau kemudian ya usaha bersama, ya tentu saja wajib zakat. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Ya mereka yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Jadi semua orang-orang yang memiliki modal di perusahaan tersebut ini wajib zakat. Nah, oleh karena itu nanti maka berkembang terkait dengan persoalan zakatul asbum ya, zakat saham. Nah, ini perkembangannya cukup panjang ya, penjelasannya juga cukup panjang terkait dengan status saham itu sendiri ya, sah tidak sahnya kepemilikan saham. Nah, kalau kemudian kita berangkat dari pernyataan bahwa kepemilikan saham itu tidak sah secara syar'i dalam perusahaan yang kita sebut dengan PT ya, atau yang serupa dengan PT ya, artinya dalam sistem kapitalis ya, di mana uang ketemu dengan uang, modal ketemu dengan modal, sedangkan para pengusahanya atau para pemilik saham itu bisa berganti-ganti kapan saja, bisa menjual sahamnya kapan saja, tanpa sepengetahuan para pemodal atau para pemilik saham yang lain, di mana kemudian perusahaan itu dioperasikan oleh satu mungkin komite yang kemudian kita sebut di situ ada direkturnya dan lain-lain. Maka kalau kita berangkat dari sebagian pendapat ulama seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani misalnya yang menganggap bahwa akad-akad seperti ini tidak sah, maka kepemilikan saham di situ juga tidak sah, dan kalau tidak sah berarti ya tidak wajib zakat. Nah begitu. Tetapi kalau misalnya kita berangkat dari sebagian pendapat sebagian ulama yang mengatakan ya, tentu ini kontemporer ya masalahnya, mengatakan bahwa itu sah ya, sepanjang perusahaan itu bergerak dalam bidang yang halal, kira-kira seperti itu. Nah, kepemilikan saham itu sah, berarti maknanya ya wajib ya zakat. Nah, berapa zakatnya sesuai dengan total kekayaan perusahaan, lalu kemudian dibebankan kepada para pemilik saham sesuai dengan persentase saham mereka. Jadi seperti itu ya. Nah, andai kata mereka pada nggak zakat, gitu ya, maka pemilik saham ini yang menzakati sahamnya sendiri. Nah, kalau misalnya mencapai satu nisab, jadi seperti itu. Mungkin bisa ditangkap maksud saya, Ustaz? Ya Ustadz, terkait ini Ustadz, terkait nanti kan misalkan beberapa individu itu bersirkah, lalu misalkan dari sisi perhitungannya untuk dizakatinya tuh hitungan akumulatif omset perusahaan atau pendapatan individu yang nanti masuknya justru ke ini ya, zakat mal gitu atau bagaimana? Ya, jadi dalam konsep fikih Islam, ketika orang itu bersyirikat, ini syirkah ala Islam ya, syirkah Islam. Bukan syirkah ala kapitalis yang kemudian tadi ya saya sampaikan faktanya dan pendapat sebagian ulama bagaimana. Nah, kalau syirkah dalam Islam yang terjadi ya misalnya syirkah inan, kemudian syirkah-syirkah yang lain yang dibolehkan di dalam Islam, maka cara menzakatinya adalah zakat al-wahid, dianggap itu satu orang. Jadi misalnya katakanlah misalnya total kekayaan syirkah itu 150 juta, umpamanya seperti itu. Berarti mencapai satu nisab. Tapi itu miliknya misalnya 5 orang. Nah, kalau 5 orang, atau kalau katakanlah itu dibagi-bagi menjadi 5 orang secara merata, itu belum mencapai nisab 150
juta itu belum mencapai 1 nisab. Tapi saat itu dia wajib melakukan zakat. Kenapa? Karena yang menjadi hitungan adalah dianggap itu 1 orang. Jadi ketika sudah berserikat maka dianggap menjadi 1 orang. Nah, sebenarnya ini ada pembahasan khusus ya di dalam masalah zakatus syirkah atau zakatul khultah. Zakat ketika harta itu disyirkahkan atau dipercampurkan. Yang intinya adalah kesimpulannya adalah yuzaki zakatal wahidi ya. Perusahaan itu dianggap sebagai, bukan perusahaan ya, syirkah ini dianggap sebagai 1 orang. Jadi kalau tadi dikumpulkan total kekayaan syirkah itu adalah 150 juta, padahal kalau kita pisah-pisah itu sebenarnya nggak sampai nisab per orangnya, itu jadinya tetap wajib zakat. Nah, terus dibebankan kepada siapa ini zakat? Ya tentu kepada harta syirkah, dan kemudian nanti apa ya istilahnya dibebankan kepada saham atau kepada penyertaan modal ya, jumlah modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang kena sekian persen, ada yang kena sekian persen, ada yang kena sekian persen, tergantung modal yang dia tanamkan berapa. Begitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu Ustaz. Baik Ustaz. Kemudian dari Nurul H ya, beliau menyampaikan kalau yang ini, kalau terkait perhitungannya ini tadi sudah ya, terkait apakah sewa tempat untuk jualan dibayar tahunan yang harus dibayarkan sebelum akhir tahun, juga harus masuk perhitungan modal yang akan dizakatkan. Kemudian yang kedua, Ya, itu termasuk hutang. Yang kedua, apakah tabungan hasil keuntungan tijaroh yang harus dihitung untuk dizakatkan termasuk termasuk tabungan tahun-tahun sebelumnya digabungkan secara kumulatif atau bagaimana? Iya, semua tabungan tahun sebelumnya juga digabungkan secara akumulatif. Jika memang itu adalah tabungan hasil dagang. Ya, jika itu adalah tabungan hasil dagang. Jadi seperti itu. Baik Ustaz. Nah, ini terkait tadi yang zakat peternakan Ustaz. Ya. Kalau yang zakat peternakan tuh definisi peternakan tuh ya dia beternak ya beternak dari mulanya pembibitan atau masuk zakat peternakan nggak Ustaz kalau perdagangan hewan ternak gitu ya? Ya, peternakan. Jadi dia sebenarnya bukan dagang, tapi ketika besar ya pada saat-saat tertentu kemudian dia menjualnya. Misalnya seperti itu ya. Bukan kemudian pedagang. Dalam artian dia hanya membeli ya, kemudian beberapa hari atau beberapa pekan ya, dia apa namanya simpan di kandang kemudian nanti dijual lagi, bukan begitu. Itu namanya bukan peternak. Jadi seperti itu. Jadi maksud dengan peternak ini adalah ya memang dia ya memang dia membesarkan hewan itu sampai kemudian beranak pinak ya. Kalau dia membutuhkan sesuatu dia memang menjualnya untuk memenuhi kebutuhan dari situlah kira-kira seperti itu. Itu yang kemudian dimaksud dengan peternak. Jadi seperti itu. Nah, kalau kemudian ada peternak sekaligus dia adalah pedagang, jadi dia juga peternak, dia juga saat yang sama juga dagang ya. Maka ini zakatnya beda-beda ya. Jadi dia bisa kena zakat 2 kali, zakat dagang dan juga zakat ternaknya. Jadi seperti itu. Jadi zakat dagang dan juga zakat ternaknya. Kalau misalnya dia saat yang sama dia juga punya kandang, yang kandang-kandang itu adalah dari mulai dia ternak, mulai kecil sampai besar kemudian beranak pinak. Di saat yang sama dia juga punya kandang yang dia memang jual beli ya, artinya dia juga mau membeli dan dia juga menjual ya apa yang dia beli, maka berarti dia juga sebagai pedagang hewan. Nah, maka dia zakatnya 2 dan harus dia pisahkan. Ini adalah zakat tijarah, yang ini adalah zakat peternakan. Jadi dia harus bisa memanage bagaimana kemudian agar jelas antara zakat tijarah dengan zakat peternakannya ini. Wallahu a'lam. Biar tidak mengalami kesulitan ya penghitungan. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian silakan bagi Bapak Ibu atau sahabat-sahabat yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menekan tombol raise hand, silakan mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan bisa
tekan tombol raise hand untuk bertanya secara langsung ya terkait zakat ini ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita tunggu dulu mungkin 1 menit lagi. Jika ingin menanyakan secara langsung terkait zakat ini, silakan bisa raise hand. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Insya Allah kalau sudah paham mungkin bisa ngerespon ya. Atau bisa jadi sedang beraktivitas sih. Bisa jadi sedang sambil beraktivitas. Apakah misalkan tadi penjelasannya sudah dipahami ya? Silakan bisa meresponnya. Baik Ustadz, mungkin cukup ya. Nah ini insya Allah paham katanya. Dari yang lain mungkin? Kalau sudah set. Tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung ya zakatnya. Baik. Insya Allah berarti pekan depan membahas apa Ustadz? Masih ada zakat fitrah sama ini. Zakat fitrah sama apa namanya distribusi zakat. Siap. Baik. Masih ada satu lagi. Alhamdulillah. Mungkin untuk sementara cukup dulu untuk di kesempatan kali ini. Barangkali Ustadz ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, silakan. Iya, tentu saja apa yang tadi saya sampaikan itu ada yang memang murni adalah kutipan-kutipan dari para ulama yang saya baca di kitab-kitab mereka. Tapi juga ada yang mungkin adalah hasil pembacaan dalam tanda petik ya, hasil pembacaan saya karena ada fakta-fakta kekinian, ada fakta-fakta yang mungkin tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab klasik itu ya tentu adalah kesimpulannya adalah hasil pembacaan saya berdasarkan apa yang saya pahami dari teks-teks fikih-fikih tadi itu ya. Sehingga mungkin saja ada kesalahan dan itu kesalahan dari saya pribadi ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekiranya apa yang tadi saya sampaikan masih ada keraguan-raguan, nah silakan Bapak Ibu menanyakan itu baik kepada saya ataupun kepada pihak yang barangkali jauh lebih tahu tentang masalah itu. Ini saya pikir bagus juga untuk memastikan atau mematangkan atau kemudian mengkristalkan pemahaman terhadap hukum yang berkaitan dengan zakat ini. Misalnya Bapak Ibu merasa ada yang janggal dari penjelasan saya, nah monggo silahkan kemudian bisa dikonfirmasi atau dipertegas kepada sumber yang lain, mungkin seperti itu, atau dibandingkan dengan sumber yang lain, monggo dipersilahkan. Mungkin itu Ustaz. Wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita cukupkan sementara ini sampai di sini. Nah, untuk kesempatannya nanti insya Allah untuk topik yang selanjutnya di pekan depan setiap Kamis jam 10. Baik, demikian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Insyaallah. Salam.